Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal, mahasiswa Ilmu Kelautan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan NIM 44452300004. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit terkait tentang tutorial cara mendownload ODV atau Ocean Data View dan cara penggunaannya untuk mengukur sebaran salinitas dan suhu. Untuk mendownload ODV, kalian bisa search saja di pencarian Google kalian, search ODV, lalu klik enter, lalu kalian bisa klik halaman website paling atas, akan diantarkan ke halaman berikut. Lalu kalian bisa klik software, lalu klik download. Nah, di sini kalian diminta untuk login atau register. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa login di kolom berikut. Untuk yang belum daftar atau tidak memiliki akun, kalian bisa register di klik link berikut, lalu kalian bisa isi data diri, lalu create account. Nah, setelah itu kalian akan diantarkan ke halaman seperti ini. Nah, untuk mendownload ODV, kalian bisa klik ODV application, lalu klik yang previous version, karena di sini saya ingin memberikan tutorial terkait penggunaan ODV versi 3.4. Nah, kalian bisa klik versi 3.4, lalu klik perangkat apa yang kalian gunakan untuk mendownload file berikut. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya klik Windows. Lalu di sini akan muncul halaman seperti ini, dan untuk mendownload ODV kalian bisa klik saja ODV mp underscore 3.4.3 underscore w32.zip. Setelah diklik, file otomatis akan terdownload dan kita tunggu hingga download selesai. Setelah selesai, kalian bisa klik yang tadi. Nah, di sini dia, karena saya sudah mendownload, kalian bisa klik 2 kali, lalu akan muncul halaman seperti ini, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Setelah itu, kalian bisa ekstrak to, lalu kalian pilih kemana yang ingin diekstrak. Bebas, bisa di mana saja, bisa di folder download atau di dokumen, terserah kalian. Setelah diekstrak, kalian bisa klik setup.x, lalu kalian ikuti langkah-langkahnya, tunggu hingga proses instalisasi ODV selesai, lalu aplikasi ODV atau software ODV akan otomatis muncul seperti halaman berikut. Sebentar, seperti ini, lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langkah berikutnya adalah mendownload data map dari seluruh dunia terkait data salinitas dan suhu. Lalu kalian bisa klik saja yang tadi di website tadi, ODV tadi, lalu undo, lalu klik data, terus ocean, lalu kita klik EOC, lalu kita pilih, sebentar loading, lalu kita pilih download EOC data, dan di sini akan muncul beberapa file dari seluruh dunia. Lalu kita cari yang ini dia, WHP CTD data, lalu kita download filenya sebesar 130 MB. Setelah di download, kalian bisa buka atau ekstrak file zip ini. Nah, karena saya sudah mengekstraknya, maka akan didapatkan folder berikut EOC. Nah, di folder EOC ini akan berisi data peta yang akan kita gunakan nanti, yaitu yang ini. Setelah itu kalian bisa close saja, close semua tab tadi. Setelah itu kita buka ODV-nya, lalu kita klik file, new, kita klik tadi data yang sudah kita download, OCCTD tadi, kita save, yes. Nah, sebentar. Kalau kalian baru pertama kali menggunakan ODV, akan muncul gambar berikut.
Nah, untuk contoh stasiun, saya akan menggunakan stasiun di sekitaran Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera. Untuk memperbesar gambarnya, kalian bisa klik kanan pada peta, lalu klik zoom, lalu perkecil kotaknya ke stasiun yang ingin kita tuju. Kita klik enter. Nah, saya ingin memakai 4 stasiun ini. Kita klik zoom lagi, perkecil lagi ke bagian stasiun, klik enter. Nah, jika dirasa titik-titik stasiun ini terlalu kecil, kalian bisa klik klik kanan, lalu ke display option, lalu perbesar dotnya hingga terlihat. Setelah itu kita bisa klik bagian selanjutnya, yaitu station. Nah, kita klik 2 kali setiap station, muncul diagram berikut. Nah, berbeda warna. Untuk lebih detail kita bisa klik full range. Nah, kesimpulan yang bisa didapat dari 2 diagram berikut adalah semakin dalam kedalaman perairan, maka semakin turun pula suhunya. Bisa dilihat di sini 30, lalu di sini 0 derajat. Dan di sini di atas permukaan air 0 derajat, 0 meter di atas permukaan air, dan sampai 5000 meter di bawah permukaan air. Semakin turun, maka suhunya semakin turun pula. Nah, untuk salinitas di sini sebaran salinitasnya di atas permukaan laut cenderung beragam, dikarenakan di atas permukaan air itu sering terjadi penguapan air karena paparan sinar matahari yang langsung memapar atas permukaan air, lalu air yang di atas permukaan air menguap dan menyisakan garam, makanya cenderung beragam salinitasnya. Semakin turun maka semakin stabil pula salinitasnya. Lalu bisa kita klik bagian selanjutnya, yaitu scatter atau sebaran menegak. Nah, jika kalian pertama kali menggunakan ODV, di bagian scatter ini diagramnya akan berwarna hitam merah. Untuk menjadikan berwarna seperti ini, kalian bisa klik kanan di setiap diagram, lalu Z variabel, lalu kita samakan diagramnya. Ini temperatur, kita klik temperatur, oke. Lalu ini pula salinitas, klik oke. Nah, akan berwarna seperti ini. Nah, kesimpulan yang bisa didapat dari 2 diagram berikut itu hampir sama seperti di stasiun tadi, yaitu semakin dalam kedalaman perairan, semakin turun pula suhunya. Dikarenakan di atas permukaan ini tuh langsung terpapar oleh sinar matahari, sedangkan yang di bawah ini tidak terpapar. Karena matahari hanya dapat mencakup wilayah dari sekitar sini hingga permukaan. Kedalaman itu sudah sulit bagi matahari masuk. Nah, untuk salinitasnya juga sama kayak seperti tadi, karena terpapar sinar matahari langsung, terjadi penguapan, sisa garam di atas, dan salinitasnya beragam. Semakin ke bawah semakin stabil. Lalu kita klik bagian selanjutnya, section atau sebaran melintang. Lalu kita klik no section defined yet, so do so now. Kita klik yes. Kita define section span. Kita klik setiap section 1 kali. Nah, untuk yang terakhir, stasiun terakhir kita klik 2 kali. Nah, sudah seperti itu, kita klik OK. Nah, itu loading di sini. Selesai, nanti akan muncul diagram. Nah, jika sudah selesai akan muncul diagram berikut, 2 diagram berikut, yaitu diagram temperatur dan salinitas. Nah, bisa dilihat 2 diagram berikut itu lebih detail atau lebih menyeluruh dibandingkan diagram-diagram sebelumnya. Di sini itu mencakup area. Kalau tadi kan mencakup hanya titik. Kalau di sini mencakup area keseluruhan. Di sini itu bisa dilihat sekitaran sini tuh suhunya sekitaran 5 hingga 0 derajat. Untuk di sini suhunya itu sekitaran 10-an. Semakin ke atas semakin naik suhunya. Nah, bisa kita simpulkan lagi seperti tadi. Di atas permukaan laut ini suhunya lebih tinggi dibandingkan di bawah permukaan laut.
Jadi semakin ke bawah semakin turun pola suhunya. Untuk salinitas ini juga sama seperti yang tadi. Semakin ke bawah salinitas itu semakin stabil. Bisa terlihat di sini hanya warna kuning, sedangkan di atas ini warna merah. Nah, seperti itu sudah kita simpulkan. Sudah dapat kita simpulkan dua diagram berikut. Habis itu kita klik bagian selanjutnya yaitu surface. Jika kalian ingin save hasil-hasil sebelumnya, kalian bisa klik yes. Jika tidak, kalian bisa klik no. Kita tunggu. Nah, ini adalah sebaran temperatur dan salinitas jika dilihat dari atas permukaan air. Atau bisa disimpul bisa dikatakan dari satelit lah istilahnya. Nah, ini dia kesimpulan yang bisa diambil ini. Semakin jauh dari bibir pantai maka suhunya juga semakin turun. Bisa dilihat di sini warna merah itu kisaran 28 dan warna kuning itu kisaran 27-an. 28,25 untuk warna merah 28,75. Jadi semakin naik semakin dekat menuju bibir pantai. Untuk salinitas juga sama, tapi dia cenderung stabil di kisaran bibir pantai dan berubah di kisaran menuju samudra. Nah, setelah itu sudah selesai visualisasi data dari ODV ini. Kita menuju ke contoh data koordinat yang ada di modul praktikum oceanografi. Di sini saya sudah memfoto modul praktikum oceanografi. Itu bisa dilihat di sini. Di sini disajikan data stasiun 1 hingga 4, yaitu ada data suhu dan salinitas serta data titik koordinat. Nah, setelah didapat titik koordinat ini kita ubah menjadi longitude dan latitude. Karena di ODV ini hanya memvisualisasi data berdasarkan longitude dan latitude atau jarak dan koordinat. Jadi kita ubah bujur dan lintang ini menjadi longitude dan latitude. Caranya gimana? Caranya itu seperti ini, ada contoh dari stasiun 1 ini. Bujurnya kan 123 derajat 12 menit 18,4 detik bujur timur. Nah, 123 derajat tetap 123 derajat ditambah 12 menit ini kita bagi 60. Untuk 18,4 detik ini kita bagi 3600. Kenapa kita bagi 3600 60? Karena menit ini 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Jadi kita bagi 60 menit. Nah, karena 1 jam itu terdiri dari 3600 detik, maka kita bagi 3600 detik. Nah, sudah itu kita jumlahkan semua 123 ditambah 0,20 jam ditambah 0,0051 jam. Jadi didapatkan 123,2051. Untuk lintangnya juga sama seperti bujur tadi. Kita ubah menjadi jam 4 derajat tetap 36 menit dibagi 60 15,2 detik dibagi 3600. Kita jumlahkan hasilnya 4,6042. Setelah itu semua data itu kita masukkan ke dalam Excel. Kita buat seperti ini. Stasiun 1 hingga 4 kita masukkan longitude dan latitude-nya semuanya, terus kita masukkan kedalamannya seperti gambar yang ini. Kedalaman, lalu suhu dan salinitas. Jika sudah dimasukkan, lalu kita save file Excel berikut ke dalam txt. Kita bisa klik file, lalu simpan sebagai. Kita bisa klik nanti PC ini, mungkin bisa kita download. Kita simpan filenya ke dalam file txt yang berbatas tab ini. Teks berbatas tab. Karena saya sudah menyimpannya, kalian bisa langkah selanjutnya itu menguploadnya ke
ODV. Kita close aja ini. Kita klik new, lalu new ODV collection, data polosan map dunia. Itu kita klik yes. Karena ini saya sudah tadi, bentar. Kita klik import, klik ODV spreadsheet, klik titik koordinat tadi, kita klik, lalu kita klik OK. Nah, untuk ini stasiunnya kita satukan dengan stasiun, lalu associate, lalu kita klik OK. Kedalaman kita klik depth, associate lagi, suhu temperatur, associate, salinitas, salinity, associate. Oke. Stasiun ada di collection, replace it, yes. Oke. Oke. Nah, sudah didapat. Nanti kalian zoom titiknya seperti yang tadi pertama sudah saya ajarkan. Terus kalian bisa klik stasiun, lalu klik 2 kali seperti yang tadi, lalu klik 2 kali lagi, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, kita bisa simpulkan di sini, di atas permukaan laut itu suhunya cenderung tinggi ya, di kisaran 17 sampai 22. Semakin ke dalam itu semakin turun, di kisaran 14 hingga 16. Nah, ini bisa kita simpulkan semakin dalam semakin turun ke bawah, suhunya semakin turun. Untuk salinitas juga, ini di atas permukaan laut. Nah, semakin ke dalam itu salinitasnya semakin naik, malah semakin naik salinitasnya. Jadi bisa kita simpulkan semakin dalam kedalaman perairan, maka salinitas ini bisa semakin naik. Nah, karena di sini tuh cenderung tidak beraturan ya, ada yang naik, ada yang turun. Tuh. Lalu setelah disimpulkan, kita bisa lanjut ke bagian scatter atau sebaran menegak. Nah, di scatter ini kalian bisa klik, jika muncul satu tabel saja, kalian bisa klik di sini, lalu window layout, lalu klik kanan lagi, lalu use template, lalu klik 2 windows, maka akan muncul salinitasnya, lalu klik accept. Kita tunggu. Bentar. Oke. Salah. Kita klik enter. Nah, lalu klik accept. Nah, setelah itu bisa kita klik 2 kali lagi. Oh, bukan. Di scatter ini kita klik variabel Z. Nah, kita cocokkan di sini kan temperatur, tadi kita klik temperatur. Nah, untuk di sini kan salinity, kita klik variabel Z, lalu klik salinity, oke. Klik temperatur, klik 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa simpulkan di sini nih. Kita bisa simpulkan salinity di sini itu semakin temperatur di sini itu semakin turun, semakin ke dalam salinitasnya. Sedangkan salinitas di sini tidak beraturan ya. Dia kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi. Stasiun 2 ini tuh tetap turun kalau temperatur, kalau salinitas ini dia naik terus turun lagi. Kalau untuk temperatur tetap seperti tadi, bisa disimpulkan tadi. Jadi keseluruhannya itu bisa disimpulkan semakin dalam kedalaman perairan semakin turun pula temperaturnya.
Untuk salinity, semakin dalam suatu perairan, maka semakin stabil pula salinitasnya dibandingkan di atas permukaannya. Lalu setelah didapat data berikut, visualisasi berikut, kita bisa ke section atau sebaran melintang. Kita klik yes, define section, kita klik masing-masing stasiunnya sekali. Untuk yang terakhir itu kita klik 2 kali. Kita klik OK. Nah, untuk temperatur di sini kita bisa klik kanan, lalu display option, edit file, kita klik kita buat 300 sebagai contoh. Lalu kita properties, kita klik ini OK, terus OK. Kita tunggu. Nah, bisa didapat berikut adalah sebaran melintang dari temperatur. Untuk salinitas kita bisa lakukan seperti tadi, window layout, template to windows. Oke, kita accept. Dah. Kita display option seperti tadi, edit file 300 properties. Oke, kita tunggu. Seperti ini juga sama, display option, edit file buat 300 properties. Oke. Nah, ini dia. Nah, bisa disimpulkan dari sini nih, dari diagram berikut, temperatur. Di temperatur ini semakin semakin turun kedalamannya, atau semakin dalam suatu perairan, maka temperaturnya juga semakin turun. Untuk salinitas, semakin turun kedalamannya, maka salinitasnya semakin naik. Semakin turun pula. Bisa dilihat di sini 32. Semakin ke bawah, ini semakin turun kedalamannya, semakin dalam perairan, maka semakin ini juga tidak beraturan. Ini kadang hijau, kadang kuning. Jadi tidak menentu kalau di sini, kalau salinitas. Kan di sini kuning, sini hijau, berarti semakin kuning ke hijau berarti semakin menurun. Tapi di sini juga hijau, kadang naik, kadang turun. Nah, setelah didapat simpulan berikut, kita bisa ke surface. Oke. Untuk jangan di save. Terus kita klik kanan, lalu klik variable Z ke temperatur. Oke. Nah, untuk di bagian surface ini kita klik kanan, kita klik display option, sama seperti tadi, di edit file kita naikkan, properties, oke. Kita tunggu. Nah, maka didapat data berikut. Untuk data diagram salinitas, kita bisa klik Windows layout, klik kanan, use template to Windows, klik kanan, accept. Sebentar. Size, enter, save. Kita bisa display option sama tadi, seperti tadi, 300 properties. Untuk ini juga sama, display option, edit file 300 properties. Oke. Nah, untuk di surface kita bisa simpulkan, untuk ini kan ini daratan nih, ini juga daratan, yang abu-abu ini daratan. Bisa kita simpulkan karena di sini ungu itu semakin rendah suhunya, kita bisa simpulkan maka semakin jauh dari daratan atau semakin menuju ke samudra, maka temperaturnya juga semakin turun.
Di sini sekitaran 20 derajatan, kalau di sini sekitaran 18. Maka bisa kita simpulkan semakin jauh dari daratan, maka semakin turun pula temperaturnya. Untuk salinitas, semakin jauh dari daratan, maka salinitasnya akan naik, semakin naik. Setelah disimpulkan itu, maka telah selesai tutorial dari saya terkait dengan cara mendownload ODV dan cara penggunaannya, serta contoh koordinat dari modul oceanografi. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.